Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Islam mengenai riba. Dalam keseharian, tentunya kita melakukan transaksi keuangan di setiap harinya, bukan? Dalam Islam, terdapat transaksi keuangan yang dilarang dan diharamkan loh, yakni riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Riba dalam artian jabar adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam, atau singkatnya diartikan dengan mengambil harta dengan imbalan secara batil. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Namun, riba juga ada pengertian secara umum adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Hukum riba dalam Islam adalah haram, karena kebanyakan riba terdapat dalam bahaya hutang dalam Islam, sehingga ini menyebabkan kesengsaraan dan kesusahan bagi orang-orang yang terlibat. Pandangan riba dalam Islam dikemukakan pada di mana kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan, bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam atau debitur, bahkan bisa merusak akhlak dan moralitas manusia. Dan pengharaman ini tidaklah hanya berlaku pada agama Islam aja loh, akan tetapi dalam agama-agama lain pun melarang, bahkan mengutuk perilaku riba tersebut. Sedikit atau banyaknya riba memang masih menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan bahwa riba adalah berkelipatan atau penggandaan dalam dana. Landasan dari riba dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 telah ditafsirkan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, hindarilah mengambil riba sebagai tambahan yang berlipat ganda atas modal yang kalian pinjamkan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, agar kalian mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat yang kalian inginkan. Dan adapun ayat lain yang menerangkan perihal riba, di antaranya Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 menafsirkan, dan harta apa saja yang kalian berikan kepada salah satu dari manusia dengan maksud agar dia mengembalikan kepada kalian dengan tambahan, maka pahalanya tidak berkembang di sisi Allah. Dan harta apa saja yang kalian berikan kepada orang yang membutuhkan, yang kalian gunakan untuk mengharap wajah Allah, bukan karena menginginkan kedudukan atau balasan dari manusia, maka mereka inilah yang pahalanya akan digandakan di sisi Allah. Nah, sahabat, tentunya kita semua ingin terhindar dari kegiatan dan perilaku riba tersebut, dikarenakan perilaku riba merupakan sebuah
tindak tercela dan perilaku tidak terpuji. Nauzubillahi min zalik. Berikut beberapa tips untuk menghindari sifat atau kegiatan riba. Pertama, kenali bahaya riba. Jika seseorang sudah mengetahui bahaya akan perilaku riba tersebut, tentunya seseorang itu tidak akan berkenan untuk melakukan kegiatan riba. Yang kedua, cara yang halal bertransaksi, yaitu dengan memilah dan memilih transaksi jual beli yang haram ataupun yang halal dalam Islam. Yang ketiga, melakukan transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam atau dinamakan mudharabah. Transaksi yang satu ini itu diperbolehkan dalam agama kita dan bermanfaat juga untuk menghindari datangnya riba. Yang keempat, dengan menanamkan sifat qanaah pada diri sendiri yang dilakukan dengan senantiasa selalu bersyukur atas apapun yang telah diberikan kepada diri sendiri. Dan yang kelima, saling membantu. Ketika kita saling membantu, tentu taraf kehidupan dengan sendirinya akan terangkat sehingga kebutuhan ekonomi serta kesulitannya dapat teratasi dengan baik.